Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk mahasiswa semuanya. Bertemu kembali kita pada mata kuliah Cross Cultural Understanding. Ini adalah meeting kita yang terakhir. Pada meeting ini kita akan mencoba membahas tentang etik in international dining ya. Jadi kita akan mencoba membahas bagaimana etika untuk menikmati makanan ataupun minuman ya dalam dunia internasional. Kira-kira seperti itulah ya. Oke. Untuk latar belakang dari topik seperti ini, any country you are visiting may have extremely different dining ethic rules than those you are used to. On the other hand, they may be similar. Jadi setiap negara yang kita kunjungi tersebut mungkin bisa saja dia memiliki etika ya ataupun aturan-aturan untuk makan ya yang bisa saja dia berbeda dengan di mana kita tinggal atau negara kita tinggal. Dan sebaliknya dia mungkin juga ada hal yang sama atau yang mirip lah. The key is to be prepared. You may find yourself sitting on the floor, eating with your hands, or trying exotic food. Di satu hal yang penting katanya ya sedialah, pelajarilah ya. Jadi sebelum kita mengunjungi ke negara tersebut, kita pelajari bagaimana budaya negara tersebut ya. Bisa saja nanti kita akan duduk di lantai, makan dengan tangan, ataupun mencoba makan makanan yang eksotis ya. To avoid too many shock and surprise, take some time to discover dining ethic. Jadi untuk menghindari ada begitu banyaknya keterkejutan ya, atau membuat jantungan kita ya terhadap makanan dan minuman yang akan disajikan, cobalah untuk menemukan ataupun mempelajari bagaimana tentang etika-etika dalam menikmati makanan atau hidangan yang biasanya kamu ketahui di tempat negara tujuannya. Oke? Pastikanlah to be humble and respectful when you make a mistake. Pastikan kita menjadi orang yang humble, low profile, sederhana, tidak sombong ya, yang mau belajar dan ramah tamah ya, dan juga menghargai dan minta maaf lah kalau seandainya ada hal yang terjadi ketika kita salah, gitu ya. Ada beberapa etika ya yang terjadi pada belahan dunia kita. Ini beberapa saja contoh-contoh etika dari menikmati makanan yang berlangsung pada beberapa negara. Mari kita lihat. Yang pertama itu adalah Asia. Untuk Asia sendiri, you'll be expected to eat with chopstick. Jadi kalau di Asia, kita akan lebih banyak menggunakan makan itu dengan cara menggunakan sumpit ya. Sumpit. If you can't manage irregular move, use them a scoop. Kalau kita misalnya tidak terbiasa menggunakan sumpit atau cara memakainya dengan baik, ya gunakan sajalah sumpit itu sebagai sendok ya. Gunakan dia sebagai sendok fungsinya. Ujung yang paling kecil dari chopstick itu nanti kita gunakan untuk makan ya. Sementara yang bagian yang large-nya itu untuk serve, membagikannya kepada orang lain ya. Jadi chopstick itu biasanya kita untuk makan ya. Kalau teman sering nonton film Cina, itulah cara makan menggunakan chopstick seperti itu, sumpit ya. Place chopstick on your plate. Letakkanlah sumpit itu di atas piring kita. Chopstick rest when not using them. Jadi kalau memang tidak ada gunanya, ya biarkan saja. Never in across the rice bowl. Jadi jangan pernah kita silangkan letaknya di atas piring ya. Karena itu berarti kita sudah tidak mau lagi. Itu artinya kita tidak mau menikmati hidangan tersebut. Jadi tidak boleh kita silangkan letaknya ya. Jadi chopstick kan dua kan.
Jadi kita harus menjaga etika seperti itu dan tidak boleh kita menyilangkannya ketika kita menikmati makanannya. Jadi kalau kita silangkan berarti kita tidak mau dengan makanan seperti itu dan kita dianggap kasar ya untuk itu. You may hold the rice bowl close to your mouth when eating. Jadi kalau teman melihat, jadi ketika kita makan itu boleh-boleh saja misalnya kita mendekatkan mangkok makanan itu ke dekat mulut kita, gitu ya, ke dekat mulut kita. So it acts as safety net. Jadi kita seolah menganggap ini adalah untuk keselamatan makan atau cara nyaman makan. If you are using the chopstick as a scoop, jadi kalau kita misalnya tidak terlalu pandai menggunakan chopstick itu, ya kita dekatkan sajalah. Boleh saja mulut kita misalnya ke sumpit tersebut. Tapi kalau kita sudah ahli, kita bisa saja membuat jarak yang agak jauh ya antara chopstick kita, mangkuk kita dengan chopstick kita, atau dengan mulut kita bisa saja. Tapi kalau rasanya tidak terbiasa kita menggunakannya, maka boleh kita mendekatkan mangkuk itu sambil megang chopstick kita dan kita nikmati hidangannya ya. Jadi dekat dengan bibir kita atau mulut kita. Kalau pada budaya Jepang, ini juga sama. Ini menggunakan chopstick juga, sumpit juga. Kita juga dilarang untuk menyilangkan sumpit itu di atas piring kita. Dan kita tidak boleh menjilat dari sumpit tersebut atau meletakkannya vertikal. Nah, di atas piring nasi juga tidak boleh ya. Kita tidak boleh meletakkannya secara vertikal ya, lurus itu tidak boleh juga ya. Jadi itu etika yang tidak boleh pada budaya Jepang. Karena hal ini dianggap dia dianggap considered rude, dianggap dia kurang ajar, kurang kasar ya. However, namun katanya with soup it is fine to drink directly from the soup bowl. Kalau nanti seandainya kita disajikan atau dihidangkan oleh makanan atau minuman, sup ya, seperti sup, kita boleh saja nanti meminum kuahnya itu dengan mangkok ya, dari mangkok. Jadi boleh saja kita dari mangkok minum dari kuahnya itu, boleh saja ya. Oke. Selanjutnya, slurping soup and noodle is considered compliment to the chef. Jadi seperti itulah ya, menyeruput apa istilahnya itu ya. Minum kuahnya itu dan mie seperti itu dianggap merupakan suatu pujian terhadap chefnya itu, dan semakin keras hisapan itu ya, seperti itu. Nah, itu semakin lebih baik. Itu budaya Jepang ya. Don't tip in restaurant, dan tidak boleh kita memberikan tip. Uang tip di restoran itu sungguh dianggap kasar kita itu ya. Selanjutnya pada budaya Cina, belching is a few compliment to chef preferring such as satisfying meal. Ini belching ini seperti bersendawa ya, seperti itu. Jadi ketika kita bersendawa makan seperti itu dianggap sebagai sebuah komplimen ya, sebagai sebuah pujian kepada chef yang telah mempersiapkan makanan ya, berarti dia memberikan makanan yang enak kepada kita. Pastikan tulis some of your food on your plate. Nih, kita juga harus menyisakan sedikit makanan di piring kita, yang menandakan chef prepared. Jadi menandakan si chefnya itu mempersiapkan makanan lebih daripada yang kita inginkan atau yang kita harapkan ya. Jadi tidak boleh kita habiskan semua ya. Kita dianggap kasar ya. Jadi harus kita lebihkan sedikit. Ini sama juga dengan budaya Minang ya. Maka pada sebagian daerah kalau makan itu tidak boleh habis sekali ya, karena dianggap kita terlalu rakus. Tapi pada sebagian daerah makanan itu harus licin dia. Karena itu kita kalau tidak habis itu kita dianggap tidak bersyukur atau mensyukuri nikmat Tuhan ya. Jadi kadang-kadang harus kita pelajari budaya mana yang
yang kemana akan kita pergi ya. Oke. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut mereka ya. Oke. Then don't dig through this anything to get a particular part you like. Nih, nggak boleh kita menggali-gali atau mencongkel-congkel makanan ataupun hidangan ya. Dari sebuah tempat hidangan jika kita ingin menyukai suatu bagian dari hidangan tersebut. Nggak boleh kita congkel atau kita sisihkan seperti itu, nggak boleh ya. Nah, kita ambil saja mana yang nampak. Seperti itu etikanya. It is considered ya sama tadi ya. Nah, jadi karena mencongkel, memisahkan makanan itu, awas-awaskan itu tidak boleh, tidak berterima dia dalam budaya Jepang ya. Karena hal ini dianggap sungguh urut kasar sekali dan juga tidak boleh kita memberikan tip. Nah, uang tip tidak boleh kepada yang memberikan pelayanan kepada kita. Selanjutnya kalau kita lihat di Thailand, courses, jadi sajian itu will be served at once and generally shared. Jadi semua makanan itu disajikan sekaligus. Nah, sama lah kayak budaya Minang ya. Disajikan dengan meja panjang ya. Nah, dan sebenarnya semua itu untuk di-share, untuk berbagi ya, bukan untuk dimakan oleh satu orang semua, tidak. Berbagi sifatnya ya, sama lah dengan kita budaya Minang ya. Nah, panjang itu makanan itu bukan untuk kita semua, tapi kita berbagi dengan rekan kita, dengan teman-teman kita, keluarga kita, seperti itu. Sharing is common, jadi berbagi itu hal biasa bagi mereka, dan dishes are often to split among the table. Jadi makanan-makanan itu sama sambal itu sering disajikan ya di sekitar meja seperti itulah ya. Nah, jadi banyak sekali, sama lah yang budaya Minang ya, banyak sekali sama sambal itu hidangan ya yang bertebaran di atas meja kita sehingga kita pusing lah ya. Nah, sama dengan yang budaya Thailand seperti itu. Your fork is to use to push food onto your spoon. Nah, jadi cara mengambil makanan itu dengan menggunakan fork itulah. Nah, dengan garpu. Jadi garpu itu kita gunakan untuk mengambil makanan ke piring kita. Jadi kita ambil fork, garpu, dan kita dorong dia makanan itu ke sendok kita atau piring kita ya. Nah, eat with your spoon. Nah, dan pastikan kita makan dengan sendok kita ya. Nah, sendok. Be sure not to take the last bite from the sharing bowl. Nah, dan juga pastikan kita tidak mengambil makanan terakhir dari mangkok yang telah seandainya mangkok itu makanan untuk bersama ya. Jadi inilah juga kadang-kadang ya. Kalau memang sudah terakhir sisa makanan sana ya karena kita ambil juga, itu berarti ya kita dianggap rakus ya, tercanguk dalam bahasa Minang gitu kan. Jadi biarkan saja lagi ya, itulah pula etikanya, kita nggak tahu juga ya. Jadi kalau memang sudah terakhir seperti itu, sisa itu ya udah biarkan saja lagi, jangan kita ambil juga ya. Nah, jadi nggak boleh ngambil seperti itu. Oke, selanjutnya pada Middle East, pada ini Timur Tengah lah ya, Arabian. Untuk Arab seperti ini are well known for their hospitality and their meals. Jadi orang Arab itu terkenal dia dengan keramah tamahannya dan juga makanannya. They often start much later than you may be used to. Jadi mungkin dia akan, orang-orang ini agak lama dia mulainya ya. Mungkin ngomongnya dulu gitu ya, cerita dulu. Jadi agak lama mereka untuk makan itu ya. Nah, and meals consist of many courses. Jadi hidangan itu juga banyak sekali ragamnya. Nah, be sure to pace yourself. Nah, pastikanlah kita memang sabar atau memahami dengan kondisi seperti itu. You will not be served alcoholic. Ya, ini ya kadang-kadang kalau kita di Arab tentu sama lah ya. Muslim ya, kita jangan harap kita akan disediakan minuman yang beralkohol ya. Karena itu akan membuat kita mabuk ya. Itu dianggap dan ilegal juga ya pada negara-negara Muslim seperti itu. Dan makanlah dengan tangan kanan. Nah, jadi kalau kita pada dunia Arab sama lah kita dengan orang Minang kan. Kita makan tuh banyak juga dengan menggunakan tangan kanan ya. Jadi jangan pakai tangan kiri ya. Dan Europe, kalau seandainya kita pergi ke belahan Eropa, whether you in Western,
sebelah barat, timur, Mediterranean. Nah, you will find that table manners are quite similar to be United States. Jadi kita akan menemukan yang namanya table manner, aturan-aturan dalam menikmati hidangan ya. Table manner namanya nanti sana. Aturan-aturan dalam menikmati hidangan. Biasanya dia akan mirip sama dengan negara Amerika, tapi ada juga beberapa perbedaannya ya. Walaupun itu tidak terlalu banyak. Jadi pada Eropa, silakan kalau teman-teman nonton film ya, film Eropa ya, setelah meja panjang seperti itu, ada begitu banyak table manner ya. Jadi biasanya mereka menggunakan appetizer dulu, makan pembuka, setelah itu mereka main course, setelah main course baru dia apa makanan penutupnya ya. Jadi ada makanan pembuka, ada baru dia course-nya atau yang makan utama, baru nanti makanan penutupnya. Jadi itu biasanya kalau orang Eropa dan Amerika. Oke. General Social and Dining Ethic Rules. Ini ada beberapa aturan-aturan sosial dan juga etika untuk makan yang wajib kita pahami pada dunia internasional ya. Yang pertama itu bisa kita lihat pada kasus dress code. Nah nih, aturan dalam berpakaian. Ini ingat ya. Jadi kalau kita makan itu nanti biasanya kalau dalam waktu atau acara makan ini, undangan itu dia diwajibkan menggunakan dress code tertentu ya, baik untuk perempuan ataupun untuk laki-laki. Jadi pahamilah dress code yang diminta oleh tuan rumahnya gitu ya. Hargai mereka, karena kalau teman-teman tidak sesuai dengan dress code yang mereka minta ya, nanti kita tidak akan diizinkan masuk ya. Jadi jangan anggap tuan rumahnya kasar, bukan seperti itu, karena memang kita tidak memahami seperti itu. Kalau di budaya Indonesia hal ini jarang sekali terjadi ya, tapi pada budaya barat hal ini sering kali terjadi. Jadi kita harus memahami dress code, aturan berpakaiannya seperti apa ya. Nah, next arrival, kedatangan kita ya. Jadi datanglah 10 menit ya sebelum acara dimulai ya. Jangan pernah terlambat datang, karena dengan terlambat datang itu kita dianggap menghina tuan rumahnya seperti itu. Selanjutnya hostess gift nih. Berikanlah ya hadiah-hadiah lah ya. Hadiah-hadiah yang kita berikan kepada yang melaksanakan acara lah. Bisa juga kalau mereka itu misalnya ya small hostess gift, yang kecil-kecil saja. Seperti bunga, candy gitu ya, permen ataupun wine, misalnya seperti anggur gitu ya, dessert, sarapannya penutup seperti itu ya. Jadi hal ini tidak diterima sebagai hostess gift. Jadi bunga, permen, anggur ataupun sarapan, akhirnya dessert nggak terima dia. As the hostess will feel that it must put it out immediately. Jadi kalau ada mereka menemukan seperti itu, maka akan mereka ya tidak terima lah ya, karena itu bukan hostess gift bagi mereka. You must not ever expect your gift to be served at dinner party. Jadi jangan juga kita mengharapkan gift apa yang kita berikan itu akan disajikan pada makan malam kita atau sarapan kita. Ini sama kalau kita pada budaya Minang kan, apa yang kita bawa itu misalnya kita bawa ke rumah tamu kita, karena kan tamu kita tuh membuka makanan kita bawa itu, nanti sajikan dulu sama-sama kita. Kalau pada mereka itu tidak ya. Jadi hati-hatilah nanti dalam memberikan hadiah-hadiah gitu ya pada tuan rumah kalau memang kita diundang untuk itu. Dan sitting, duduk ya. Bagaimana duduk? At the dinner party, jadi kalau pada acara makan, wait for the host and hostess sit down. Jadi pastikan dulu yang pihak penyelenggara atau tuan rumahnya mengizinkan kita untuk duduk ya, sebelum kita duduk gitu ya.
Jika tuan rumah meminta kita duduk, maka duduklah. Nah, ini harus pahami juga ya. Nah, duduklah kalau kita memang diminta duduk. Pada acara makan yang sungguh sangat formal sekali, jika tidak ada nama kita di atas meja tersebut, maka tunggulah hostnya akan memberikan tanda di mana bagi kita atau mengarahkan kita tempat duduk. Nah, pada sebagian orang meja itu nanti akan diberi tanda, sama lah di Indonesia kita sudah menggunakan itu juga, ada yang VVIP atau yang VIP gitu ya. Nah, very very important person, ada juga yang very important person gitu. Jadi biasa lah ya. Jadi ada nama-nama biasanya di atas meja kita itu. Nah, selanjutnya the sitting will typically be a man and woman, man, woman. Nah, jadi biasanya ada 4 orang dalam satu meja itu ya. Nah, jadi ada 4 orang, ada laki-laki, perempuan, ada laki-laki, perempuan. Di mana perempuan duduk dia sebelah kanan laki-laki. Nah, jadi itu aturan biasanya. Jadi kita duduk di sebelah kanan laki-laki kalau kita perempuan ya. Ini hal-hal yang atau etika yang harus kita pahami ketika kita pergi ke jamuan suatu makan ya. Perhatikan baik-baik ya. Dan prayer nih. Prayer ini blessing may be customary in some household. Dinner guests may join in or be respectfully silent. Nah, most prayer are made by the host before the meal is eaten nih. Ini hampir juga sama dengan budaya kita ya. Mendoa kira-kira seperti itu kan. Jadi kalau kita sebelum menikmati hidangan, biasanya tuan rumah itu menyuruh kita berdoa sebentar ya, berdoalah kita dulu gitu. Nah, pada budaya barat hal ini juga berlaku. Jadi sebelum kita menikmati hidangan tersebut, maka nanti biasanya tuan rumah dia akan menyampaikan sedikit berita, dan setelah itu dia akan menyampaikan doa kepada kita dan kita nanti akan mengaminkan doanya tersebut. Oke. Jadi doa-doa itu nanti disampaikan oleh hostnya sebelum proses menikmati hidangan gitu ya. Oke. Ada juga yang namanya toast. Yang toast itu mendekatkan antara gelas kita dengan gelas orang lain. Nah, gitu ya. Sometimes toast is offered instead of prayer. Jadi kadang-kadang toast itu juga dilakukan ketika kita selesai berdoa, gitu ya. Gitu ya. Always join in with the toast. Jadi pastikan memang toast itu kita lakukan dengan baik, hati-hati, jangan selalu keras, oke? Gunakanlah bagian badan dari gelas kita itu biasanya itu wine untuk anggur ya. Jadi dekatkan saja baik-baik, jangan terlalu keras, nanti kalau keras kita bisa pecah dan itu sungguh memalukan ya. Oke. If the host stand up during the toast, you also stand up. Jadi kalau seandainya tuan rumahnya berdiri sambil mengajak kita toast, mengangkat gelas minuman seperti itu, maka kita juga berdiri untuk itu. Sambil mengangkat gelas kita dan cheers seperti itu, toast seperti itu ya. Oke. Dan end of dinner, jadi bagaimana cara mengakhiri sebuah makan? Serving tea or coffee? Part of the evening is over. Jadi menikmati teh ataupun dengan menikmati kopi itu menandakan bahwasanya seseorang itu telah selesai dia makan. Tamu may not feel free to leave. Jadi boleh saja nanti tamu itu boleh saja meninggalkan tempat menikmati hidangan. If the hostess encourage them to do so, ataupun bisa saja nanti dia boleh pergi kalau memang diizinkan oleh si tuan rumahnya ya. Oke, jadi biasanya itu tandanya kalau kita sudah minum teh ataupun disajikan teh, ya berarti kita sudah boleh untuk pergi untuk itu ya. Oke. Dan thank you note, nih ucapan terima kasih. After the formal dinner, the thank you note should be sent to the hostess. Depending on how well you know your hostess, the telephone call is also acceptable. Nih. Biasanya ya sama lah kita kan kalau ada acara tuh kita ngasih gitu ya. Ngasih ya sedikit ya boleh uang ataupun misalnya
ya kata ucapan terima kasih ataupun apalah kepada tuan rumah kita gitu ya. Jadi boleh kita kirimkan kepada tuan rumah kita tersebut. Oke, jadi hal ini juga tergantung dengan seberapa dekat kita ya, seberapa dekat kita dengan mereka. Ya, gitu ya. Dan bisa juga nanti dengan telepon bisa juga ya. Jadi boleh saja kita mengucapkan terima kasih itu dengan catatan atau memberikan sebuah ya selembaran ataupun kita nelpon mereka juga boleh untuk itu. Oke, dan ini yang terakhir. Nah, jadi ketika kita makan ya, janganlah berbicara dengan mulut yang penuh, ini tidak boleh, ataupun makanan yang ada di mulut. Ini yang sungguh nggak berterima pada budaya barat ya. Kalau kadang-kadang kita kan di sini ya, kita kalau makan tuh ya bisa juga bicara kan, tapi kalau pada budaya barat seperti itu, kalau makan tuh ya makan ya, tidak ada ngomong seperti itu ya, karena itu sungguh dianggap kasar sekali ya. Dan itu sungguh tidak enak untuk dilihat ya, dia makan tapi mulutnya ngomong juga, itu sungguh tidak bagus sekali, tidak beretika ya. Nah, pastikanlah dulu kalau ingin ngomong itu pastikan semuanya sudah kita telan. Sudah kita makan, barulah ngomong ya, ambil minum, selesai baru ngomong boleh. Oke. Nah. Always taste your food before seasoning. Nih pastikan juga. Coba rasakan dulu sebelum kita kasih bumbu-bumbu. Jangan sok-sokan ya. Jadi belum kita coba kita kasih bumbu, itu namanya tidak menghargai hidangan dari tamu kita ya. Rasakan dulu. Kalau memang perlu rasanya ada yang kita tambah bumbunya, ya silahkan saja. Tapi kalau memang rasanya sudah pas, ya tidak perlu kita tambah-tambah lagi ya. Nah, jangan nanti setelah kita tambah rasanya berbeda gitu ya. Karena bisa saja semakin tidak suka kita jadinya. Karena mereka telah mempersiapkan dengan baik untuk itu. Okay. Usually the hostess has gone to a lot of work make sure the food served is delicious to her standard. Itu karena itu tadi. Jadi kalau kita terlalu banyak ngasih bumbu-bumbu seperti itu, seolah mereka tuan rumah itu merasa mereka tidak dianggap tidak pandai masak ya. Nah, jadi hati-hati kita dalam memberikan bumbu-bumbu seperti itu atau tambahan karena mereka menganggap hal ini sungguh merendahkan harga diri mereka ya. Oke. Bahkan it is very rude to add salt and pepper before tasting the food. Nah, ini ya, tidak boleh sedikit pun kita menambahkan garam atau pepper atau lada seperti itu ya. Sebelum kita mencoba makanannya gitu ya. Coba dulu baru kita boleh tambah ya. Jangan setelah kita makan baru kita tambah, itu enggak, itu etika kita sungguh tidak bagus sekali ya. Dan do not blow your food to cool it off nih, tiup seperti itu ya. Meniup makanan panas nggak boleh pakai mulut kita, itu sungguh dianggap kasar ya. It is too hot to eat. Jadi kalau seandainya terlalu panas untuk dimakan, take the hint and wait until it cool. Jadi biarkan saja dulu biar dia dingin ya. Jangan ditiup-tiup atau dikipas apalagi, itu sungguh memalukan sebenarnya ya. Oke. Dan always scoop food, gunakanlah mengambil makanan itu menggunakan alat yang mencocok ya. Away from you, dan jauhkan dari tempat kita gitu ya. Cut only enough food for the next mouthful. Jadi makanan itu coba ambil sedikit itu maksudnya ya, jangan banyak-banyak ya. Cut no more than 2 bites, jadi jangan paling banyak tuh 2 gigit lah gitu ya, 2 kali makan lah kita menikmatinya ya gitu ya. Jangan terlalu banyak kita ambil makan ya, sama dengan budaya Minang ini kan paling banyak orang ambil ini, ambil ini, nanti pas di akhir ambil lebih semua, itu enggak boleh sebenarnya ya, enggak beretika kita seperti itu. Jadi ambillah mana yang kita mau saja dan kira-kira habis untuk itu. Dan eat in small bites and slowly. Jadi makanlah dengan gigitan yang kecil-kecil saja dan slowly. Lambat-lambat saja makan ya. Jangan seperti makan yang orang akan terburu-buru, enggak boleh ya. Oke. Dan juga
do it a little everything on your plate. Jadi makanlah sedikit yang ada di atas meja kita atau piring kita. Jika kamu tidak menyukai makanan tersebut, feel unable to give compliment, just keep silent. Jika memang rasanya agak aneh, kurang suka kita, nggak perlu ngomong aneh-aneh, cukup diam saja. Nah, gitu ya. Diam saja untuk itu. Kalau memang ada ditanya, bilang bagus ya. Kalau memang ada yang menanya seperti itu. Ya, namanya kita berkunjung pada negara lain, tentu saja akan ada perbedaan-perbedaan rasa untuk itu. Oke. If it is acceptable to leave some food on your plate if you're full and have eaten enough. Jadi boleh-boleh saja misalnya kita meninggalkan beberapa makanan gitu ya di atas piring karena memang kita memang sudah penuh ya. Sudah kenyang sekali untuk itu. Boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Dikit boleh ya. Itu artinya memang kita menghargai dari chefnya seperti tadi ya. Tapi kalau banyak berarti kita memang menyukai makanan itu. If the food served is not your liking, it is polite to at least attempt to eat small amount of it. Jika memang ada bagian makanan yang tidak kita suka, ya cobalah sedikit saja ya untuk menghargai atau di rumah kita telah menyediakan makanan tersebut kepada kita ya. Jangan tidak dicoba pula karena mereka sudah mempersiapkan dengan baik ya. Okay, don't make an issue. It is unnecessary acceptable to ask person why they have not eaten all the food. Nih, jangan tanya orang tentang makanan ya. Kenapa nak coba ini? Kenapa nak coba ini? Ini sungguh kasar sekali. Kalau kita kan di Padang ini kan kita banyak nyuruh orang kan. Cobalah itu, cobalah. Jadi itu nak karena nak berterima pada budaya lain ya. Kita menyuruh orang untuk itu. Ya, biasa saja. Karena orang itu akan melihat, dia akan mencoba mana makanan yang mereka suka untuk itu. Oke. Tak perlu menyuruh orang untuk makan seperti itu ya. Dan don't make an issue if you don't like something or can't eat it. Keep silent. Jangan berteriak pula atau memberikan hal yang aneh, mengatakan yang aneh kalau kita memang tak suka untuk makanan tersebut. Oke? Tenang saja. Jangan melakukan hal yang aneh atau muntah pula kita atau ngomong yang aneh pula kita ketika kita sama makan dengan makanan yang tidak kita sukai itu sungguh memperburuk keadaan ya. Malu untung rumah gara-gara kita ya. Dan kalau memang tidak mampu kita ngomong ya keep silent saja. Diam sajalah kita untuk menikmati hal seperti itu. Oke, itulah kira-kira beberapa etika-etika yang perlu kita pertimbangkan ketika teman-teman nanti menikmati hidangan baik itu makanan ataupun minuman ya. Ada kasus lagi yang misalnya tentang halal. Nah, kalau kita memang teman-teman berasal dari agama Muslim gitu ya, apa orang Islam ya sampaikan saja bahwasanya kita Muslim. Mereka juga akan menghargai hal kita seperti agama kita itu. Tidak usah cemas pelan itu. Sampaikan saja bahwasanya kalau kita Muslim mana makanan yang boleh nggak boleh ya. Jadi jangan menentang nanti kita pergi ke luar negeri. Kita coba pula makanan yang haram itu enggak boleh juga ya. Kita wajib sampaikan bahwasanya kita Muslim ya. Nanti mereka akan bantu kita. Dan juga makanan-makanan halal di luar negeri itu memang agak susah mencari mereknya itu ya. Tapi kita boleh misalnya mencari makanan-makanan yang berasal dari Timur Tengah. Jadi makanan Timur Tengah itu biasanya makanan-makanan yang halal. Karena untuk mencari nasi saja kadang-kadang di beberapa tempat itu enggak ada dia. Paling banyak mereka menggunakan pada budaya apalah yang Middle East lah paling banyak mirip dengan Indonesia gaya makannya ataupun misalnya etikanya seperti itu ya. Oke, kira-kira itulah topik kita untuk hari ini. Mudah-mudahan teman dapat memahami. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.